Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Dr. Insinyur Wayan Jondra, MSI. Saya dosen Teknik Elektro, Politeknik Negeri Bali. Kali ini saya akan menyampaikan video tentang instruksi kerja, pekerjaan konstruksi jaringan tegangan rendah sesuai dengan standar operasional prosedur. Di sini saya tampak foto saya sedang memegang tekep isolator ya. Ini merupakan aksesoris untuk jaringan tegangan menengah yang merupakan hasil karya saya yang sudah digunakan oleh PLN di seluruh Indonesia. Sebelum saya melanjutkan presentasi ini, perlu saya tegaskan bahwa ketika bekerja konstruksi jaringan tegangan rendah, yang paling penting adalah keselamatan kerja. Oleh karena itu, mari kita pakaikan dulu salam keselamatan kerja kita. Safety, safety, safety. Yes. Jadi itu sebelum kita bekerja, pastikan bahwa kita selalu waspada dan menggunakan alat pelindung diri dengan baik ya, sehingga kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik ya. Dalam video ini saya tidak lagi menyajikan bagaimana cara menggunakan alat pelindung diri karena sudah ada dalam video saya yang lain. Demikian juga bagaimana cara naik tangga yang benar. Nah, itu sudah ada dalam video ya saya yang lain. Silahkan nanti diakses di video-video yang lain dan jangan lupa atau jangan pelit-pelit memberi like and subscribe bagi yang belum memberikannya. Oke, saya lanjutkan presentasi saya ini. Nah, ketika pekerjaan konstruksi jaringan tegangan rendah ini biasanya tiang listrik sudah didirikan oleh vendor tiang ya, saat ini gitu mekanisme kerjanya. Untuk vendor tiang beton biasanya dia sudah menempatkan tiangnya ya. Bagi pekerja konstruksi JTR itu tinggal memasang JTR-nya. Langkah-langkah untuk pelaksanaan pekerjaan JTR adalah yang pertama adalah pengangkutan material dari kantor ke lokasi proyek ya. Jadi semua material kita angkut sesuai kebutuhan ya, dan pekerjaan persiapan tidak saya ceritakan karena ada dalam video lain ya, tentang kebutuhan material dan peralatan kerja. Berikut juga APD ya. Nah, setelah material ini sampai di lokasi, kita lanjutkan langkah berikutnya adalah memasang rambu-rambu. Nah, ini rambu-rambunya dipasang supaya karena pekerjaan JTR ini mayoritas kerjaannya di jalan ya, di pinggir jalan ya. Nah, karena di pinggir jalan maka rambu-rambu harus kita pasang. Baru kita lanjutnya adalah menurunkan kebutuhan-kebutuhan material ya, kebutuhan material kita turun, kita periksa kelengkapannya di lapangan ya. Setelah material dipastikan lengkap, demikian juga peralatan, baru kita melakukan CBD, cek, briefing, dan doa ya. Cek apakah semua material sudah siap, apakah semua alat kerja sudah siap, apakah semua alat pelindung diri sudah digunakan dengan baik dan benar oleh para pekerja ya. Apakah para pekerja sudah siap dengan atau sudah paham dengan resiko pekerjaan yang dilaksanakan, pekerjaan jaringan tegangan rendah ini ya. Kemudian apakah semua pekerja ini dalam keadaan sehat. Nah, ini perlu kita pastikan apakah dia dalam kondisi tidak ada masalah kejiwaan ya, mungkin karena stres atau mungkin karena banyak masalah atau mungkin dia gundah dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita cek, konfirmasi dulu ya. Baru kita selanjutnya briefing dia, beri pengetahuan bahwa apa yang akan dikerjakan di dalam pekerjaan ini, kemudian apa standarnya ya,
Tentu standarnya ini biasanya untuk JTR ini adalah standarnya SPLN ya, silahkan dibaca standar konstruksinya ya. Nah, kemudian kita tetap harus briefing dia bagaimana berperilaku safety ya. Gitu. Jadi bekerja itu harus fokus ya, jangan bersenda gurau ya, apalagi marah-marah ya. Kemudian briefing juga bagaimana dia harus menggunakan alat kerja yang digunakan adalah sesuai fungsinya. Jangan gunakan tang atau kunci untuk menempa atau memukul benda. Nah, itu salah ya. Contoh ini aja ya. Paling sering terjadi, sederhana dan sering terjadi di lapangan. Tang atau kunci digunakan untuk mukulin gitu ya. Mestinya yang digunakan untuk memukul itu adalah palu ya, atau martil ya. Atau juga obeng digunakan untuk betel gitu, untuk membobok beton. Nah, itu salah lagi. Atau yang paling sering di lapangan salah adalah tespen digunakan untuk ngencengin baut. Nah, ini salah ya. Ini perlu di briefing hal-hal penggunaan peralatan yang sesuai ya, sehingga kalau peralatannya sesuai maka pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan selamat. Kalau tang dipakai mukul benda, mau tang itu bahannya agak getas ya, karena dia itu bahannya baja. Nah, dia mudah patah. Kalau pakai mukul itu patah nanti kena orang yang di bawahnya atau mungkin kena yang bersangkutan sendiri ya. Menggunakan alat pelindung diri ini, yang perhatikan bahwa APD itu dalam kondisi baik terus selama dalam bekerja. Ini harus di briefing mereka. Briefing juga bagaimana bekerja supaya selamat, terutama berkaitan dengan cuaca, kemungkinan terjadinya petir dan lain sebagainya. Hujan. Nah, ini yang perlu di briefing. Nah, kalau sudah briefing dilakukan baru kita berdoa ya. Berdoa mohon petunjuk pada Tuhan Yang Maha Esa supaya dalam melaksanakan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar ya, selamat ya. Nggak ada gunanya bekerja cepat tapi akhirnya menemukan terjadi kecelakaan, apalagi ketemu yang namanya ajal. Nah, ini jangan sampai ya, karena kita bekerja pasti untuk mencari sesuap nasi yang tujuannya untuk memperpanjang umur ya. Jangan sampai akhirnya umurnya jadi pendek karena salah bekerja. Nah, jadi kemudian doa ini tentu kita lakukan dengan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, mohon pada penguasa setempat ya. Apalagi kalau Anda yang kerja di Bali itu misalnya, di Bali itu tidak ada benda mati, tidak ada tempat yang tidak suci gitu ya, karena semua diupacarai ya. Jadi itu harus hati-hati dan jangan gegabah gitu. Selalulah kerja dengan waspada, arif, bijaksana. Jangan menganggap bahwa tidak ada makhluk lain selain kita di dunia ini ya. Sehingga kerja kita tetap harus sopan dan menghormati semua orang, bahkan semua makhluk ya. Demikian juga alam ya. Itu. Alam ini menjadi penting ya. Anda harus bekerja jangan sampai mencemari lingkungan ya. Perilaku kerjanya harus mencerminkan perilaku green. Apalagi Politeknik Negeri Bali itu mengusung pusat unggulan teknologi green tourism. Jadi segala perilaku itu harus green ya. Kita harus berdoa, ramah kepada sesama, dan tentu menjaga lingkungan. Jangan sampai pekerjaan meninggalkan atau mencemari lingkungan. Misalnya potongan-potongan kabel pendek dibiarkan tergeletak, nanti mungkin bisa keinjak oleh orang, nanti terluka ya. Itu. Kemudian isolasi dibiarkan bergeletak gitu misalnya ya. Ini akan menghasilkan cemaran terhadap lingkungan karena plastik atau karet itu proses pembusukannya itu lama
ya. Jadi tanah itu akan menjadi terganggu kesuburannya. Nah, perilaku-perilaku ini menjadi penting ya. Kita harus tetap minum dengan cukup ya, jangan sampai kita bekerja, apalagi pekerjaannya outdoor, minumnya kurang ya. Sangat penting membawa tumbler untuk membawa bekal air minum, termasuk yang bekerja di atas tiang. Nggak mungkin haus di atas tiang itu turun dulu cari minum, capek naik turunnya ya. Sehingga sebaiknya air itu sudah gantung di pinggang, sehingga kalau misalnya mau minum tinggal diambil saja ya. Jadi ini penting untuk kelancaran bekerja ya. Jadi setelah kita berdoa baru kita lanjut. Tuntaslah kita melakukan CBD, cek, briefing, dan doa, baru kita lanjutkan bekerja. Kegiatan selanjutnya apa? Adalah memasang tali tampar ya di tiang ya. Ini tentu bukan apa bersamaan begini, karena akan ada beberapa orang yang bekerja di sini. Nggak mungkin memasang pekerjaan konstruksi JTR satu orang ya, itu tidak boleh, karena dalam pekerja syarat K3 listrik itu adalah harus bekerja minimal 2 orang ya. Untuk pekerjaan jaringan gini untuk JTR ini bisa 4-5 orang yang bekerja. Nah, jadi talinya ini dipasang dulu, setelah dinaik tiang kita melalui tangga ya. Kemudian talinya ini dinaikkan. Fungsinya apa? Untuk membawa material naik, untuk mengkatrol material itu naik ya. Jangan dilempar kalau perlunya. Misalnya suspension ini dibutuhkan, jangan dilempar ke atas itu, tapi kerek pakai tali ini ya. Nah, ini yang fungsinya tali tampar ini dipasang di sini. Nah, setelah tali tamparnya dipasang, baru dipasang aksesorisnya. Apa yang dibutuhkan, misalnya adjustable dead end ini ya, kemudian yang paling awal ya. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan juga adalah katrol ya. Ini adalah running ya. Maaf, bukan katrol ya, running. Running ini adalah fungsi untuk kabel ke keluar masuk ya. Nah, ini jadi di sini ya, kabel itu kan tempatnya di sini, dari luar sini tadi kan masuk sini ya. Kemudian baru kabel atau talinya ditarik ya, tali di sini ya. Tali penarik kabel ditempatkan di sini, sehingga kabel ketika ditarik dia akan melalui running. Nah, penempatan running itu di sini ya. Jadi setelah kita naik, pasang aksesoris, pasang juga running langsung ya. Jadi itu dilakukan di semua tempat, pasang aksesoris, pasang running, pasang aksesorisnya, pasang runningnya ya. Bagaimana memasang aksesoris ada di video lain ya. Kemudian memasang fixed dead end, kalau yang terakhir ini fixed dead end ya. Kalau di sini adjustable dead end yang bisa ada span screw-nya, tapi gambarnya ini enggak ada nih ya. Ini mestinya ada span screw di sini ya. Itu kemudian pasang running di terakhir ya. Nah, kalau ini sudah runningnya sudah terpasang semua ya, dilanjutkan dengan memasang aksesoris tiang, misalnya track screw ya, atau drag screw, karena mungkin di sini ada kali gitu, sungai, nggak memungkinkan memasang track screw ke sini, dipasanglah drag screw. Kalau misalnya nggak memungkinkan, pasang kontramas gitu misalnya ya. Sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan ya. Setelah aksesoris terpasang ya, baru drum kabel ini kita turunkan ya, atau haspel kabel kita turunkan ya, kita dongkrak ya. Kemudian setelah ini siap ya, tali tampar itu dimasukkan ke sini semua ke running ya. Itu. Nah, setelah tali tampar terpasang, baru kabel ditarik ya. Kabel LVTC ditarik ya, low voltage twisted cable ya. Itu yang umum dipasang biasanya kabelnya di sini 70 mili ya.
Ada juga sih kadang yang dipasang yang 35 mili, tapi itu udah agak jarang sekarang ya. Karena lebih banyak yang dipasang yang ukurannya 70 mili. 70 milimeter persegi ya. Jadi harus dibiasakan menyebutkan identitas kabel itu yang lengkap. 70 mili, apa milinya? Ya, diameter atau apa. Kalau sudah 70 milimeter persegi berarti itu adalah luas penampang. Nah ini setelah ini ditarik, kabelnya ditarik dengan tali tampar, karena JTR biasanya pendek itu, nggak sampai menggunakan engine winch gitu ya. Paling satu kabel ini berapa panjangnya, 500 meter itu misalnya masih bisa menggunakan tali tampar. Biasanya juga nggak sampai sejauh itu ya. Oke, nah ini setelah kabel kita tarik dengan tali tampar ya, baru kita lanjutkan dengan menambatkan kabel di dead end. Ya. Tambatkan kabel yang ditarik itu di dead end assembly, yaitu di tiang akhir, kemudian memasang grounding ya. Dari grounding ini disambung dengan kabel akhir ini ya, ujung kabel ini dimasukkan ke sini ke dalam bundle end protection yang mungkin kalian lihat di lapangan itu bentuknya seperti pipa paralon yang ukurannya kurang lebih sekitar 60 cm ya. 40 sampai 60 cm ya. Di sini fungsinya untuk melindungi kabel ya. Nah, kalau sudah pekerjaan ini selesai, baru kita lanjutkan dengan pekerjaan selanjutnya adalah mengencangkan kabel LVTC ini. Kalau tarik pakai tali aja tadi kan nggak, kurang kencang, andongannya akan besar gitu. Nah, baru kemudian ditarik dengan power pull. Ya, ini power pull untuk menarik kabel ini sehingga dia andongannya menjadi rendah ya. Artinya space clearance atau jarak bersih antara tanah dengan jaringan terpenuhi sesuai standar konstruksi. Nah, ini digunakan power pull. Power pull ini biasanya ukurannya sekitar ada yang 1 ton, ada yang 2 ton ya. Ini ya. Untuk power pullnya ya. Nah, ini yang kita lakukan ya. Selanjutnya setelah kabel dikencangkan ya, ditambatkan ya, setelah dikencangkan pakai power pull ditambatkan di adjustable dead end ya, ditambatkan di sini, kemudian dikunci ya. Setelah dikunci, power pull dilepaskan ya. Jika misalnya andongan masih dianggap masih terlalu besar, kurang dikencangin, baru kencangkan di sini bautnya yang disebut dengan span screw ya. Kalau dia diputar dia akan menjadi semakin pendek ya. Itu kalau itu sudah selesai, dilanjutkan dengan memasang kabel di suspension ini, semua di aksesoris yang ada ya, maupun latch angel gitu misalnya ya. Jadi semua kabel itu dipindahkan ke sini dari running ini ya. Kalau ini sudah dilakukan, sudah dipindahkan ke aksesoris, running ini dilepas. Ya. Running ini dilepas dari jaringan. Ya. Baru kalian turun. Nah, kalau sudah ini turunkan, baru karena ini sudah kencang, kabelnya ini dipotong sesuai dengan kebutuhan. Ya, itu. Nah, jadi proses konstruksinya itu ya. Nah, selanjutnya pekerjaan selanjutnya adalah setelah pekerjaan konstruksi selesai, maka Anda harus melakukan pemeriksaan ya. Setiap kali selesai memasang fixed dead end, adjustable dead end, pastikan bahwa semua pekerjaan konstruksi itu sudah dilakukan dengan baik ya, maupun di sininya ya, di suspensionnya ya, itu pastikan digoyang-goyang gitu ya, sehingga pastikan bahwa suspension maupun aksesoris itu sudah terpasang dengan baik
Ya, ini kita akan harus melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu kita melakukan pemeriksaan dengan panca indera, melihat, kemudian memegangnya, merasakan apakah terjadi panas, ya, apakah ada bau angin, gitu ya, dan lain sebagainya, ya, atau didengarkan ada suara gerakan, misalnya ada pergeseran penghantar atau tiangnya justru bergerak gitu ya. Nah, jadi ini tujuannya. Itu yang disebut dengan pemeriksaan. Kalau pemeriksaan kita menggunakan panca indera. Biasanya juga pemeriksaan untuk di jaringan ini kan dia agak tinggi. Detailnya itu sulit kita lihat kalau dari bawah, sehingga dibutuhkan ini, keker. Ya, keker ini akan membantu kita mendekat, melihat dengan lebih jelas benda-benda yang terpasang di atas tiang listrik ini. Kita menggunakan keker di sepanjang jaringan, kita lihat gitu ya. Jadi bahwa semua konstruksi ini telah dilakukan dengan benar. Nah, itu yang disebut dengan pekerjaan pemeriksaan, ya. Selanjutnya adalah pekerjaan pengujian, ya, kita uji tahanan pentanahannya dengan tes ARDE apakah sudah memenuhi, ya. Misalnya tentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Ya, misalnya 5 ohm gitu ya, harus kita uji bahwa hasil pentanahnya itu harus di bawah 5 ohm. Ya. Jadi Megger ini memiliki 3 kabel, ya. Kabelnya warna merah, kuning, dan hijau. Yang hijau ini terhubung dengan grounding, ya. Yang kuning ini dipasang dengan elektroda ukur yang letaknya antara elektroda pentanahan dengan elektroda ukur yang merah. Ini elektroda ukur yang merah yang paling dekat dengan alat ukur atau tes ARDE, ya. Jadi dari sini ditancapkan, ya, baru di sini dilakukan proses pengujian dan tekan tombol tes, dilihat berapa hasil pengukurannya, ya. Jika misalnya hasil pengukurannya lebih besar dari yang dipersyaratkan, Anda bisa memparalel ground ground rootnya, ya. Jadi tambahkan pentanahan lagi, ya. Atau dengan menambahkan semen aktif, misalnya sejenis bentonit gitu misalnya, atau usaha-usaha lainnya sehingga sistem pentanahan menjadi lebih baik. Pengujian selanjutnya adalah dengan menguji tahanan isolasi penghantar yang sudah kita pasang, ya. Kadang pada proses konstruksi, apalagi kalau di lapangan, kalau tukangnya itu kerjanya sembarangan, kabelnya itu diseret di jalan gitu sehingga lecet, nah bisa jadi isolasinya rusak. Sehingga penting sekali JTR setelah dipasang itu diukur tahanan isolasinya, dan tahanan isolasi itu karena dia ini sistemnya 380 volt, ya, maka tahanan isolasinya adalah minimal 380 ohm, ya, itu. Nah, 300 minimal dia 380 ohm. Tapi biasanya tahanan isolasi kabel ini kalau dalam kondisi baru ya bisa mencapai ya minimal dia itu 50 mega ohm gitu ya. Tapi biasanya besar, kalau bisa sampai 200 sampai 500 mega ohm gitu hasil ininya. Kalau memang dia kualitas kabelnya bagus dan cara konstruksinya benar, ya. Jadi pengukuran ini harus dilakukan antara pasa R dengan S, R dengan T, ya. Kemudian S dengan T, ya. Kemudian dengan netral juga, ya, netral dengan R, S, T, ya. Jadi itu semua harus di meger, ya. Jangan sampai terjadi short circuit, ya, tentu akan membahayakan ketika jaringan ini dioperasikan, ya, gitu.
Jadi ini proses pengujian yang dilakukan untuk jaringan baru ya. Nah, setelah proses pengujian dilakukan ya, berarti kondisi jaringan ini sudah dalam kondisi prima. Ya. Setelah ini diyakinkan dalam kondisi prima, maka bisa dilanjutkan dengan pekerjaan selanjutnya adalah menyambung JTR ini dengan LV board ya. Ya, ini biasanya di gardu itu ada panel besar di bawah, itu namanya LV board. Nah, ini masuk dia, kabel jurusannya akan masuk ke sini ke JTR ya. Nah, kemudian ini disambung. Jadi penyambungan di sini sebaiknya menggunakan joint slip, kemudian diisolasi dengan isolasi ciut panas ya, atau heat shrinkable insulation ya. Nah, sehingga dia airnya nggak masuk ke sini ya, dan aman dari short circuit. Nah, ketika penyambungan ini juga diperlukan strategi bahwa jangan sampai antara titik sambung pasang RS dan T itu sejajar, harus dibuat tidak sejajar sehingga kalaupun toh misalnya nanti isolasi heat shrinknya rusak ya, dia juga tidak terjadi short circuit ya, karena joint slipnya ketemu dengan isolasi kabel nantinya. Nah, ini penting sekali ya. Yang saya maksud di sini adalah penyambungan yang tidak sejajar itu seperti begini. Misalnya dari atas itu kabelnya R-nya di sini, kemudian disambung ya. Ini R ya. Kemudian S-nya ya, sambungannya di sini ya. Itu. Kemudian T-nya. Nah, kemudian sambungannya di sini. Demikian juga netralnya ya. Nah, ini. Nah, sehingga kalau ini sudah diisolasi ciut panas, kalau misalnya suatu karena umur akhirnya isolasinya rusak ya, dia nempel di sini, dia akan ketemunya dengan isolasi kabel. Nah, di sini dia akan ketemu dengan isolasi kabel sehingga jaringan tetap handal ya, tidak terjadi gangguan short circuit ya. Nah, ini yang proses konstruksi dari jaringan tegangan rendah ini yang lengkap ini seperti ini ya. Tentu ini di lapangan kadang-kadang tantangannya berbeda-beda ya. Jadi ini kebetulan contohnya lancar-lancar saja ya. Nah, tentu ketika di lapangan terjadi permasalahan perlu diselesaikan. Itu pentingnya kita melakukan evaluasi setelah pekerjaan itu dilaksanakan. Apakah pekerjaan ini sudah sesuai dengan standar konstruksi yang ada permasalahan apa tidak? Kalau ada permasalahan harus diberikan jalan keluarnya, kemudian diselesaikan. Ya, tidak ada masalah dalam konstruksi yang tidak ada jalan keluarnya. Harus ada jalan keluarnya, karena kalau tidak ada jalan keluarnya dia tidak akan memenuhi standar dan tidak selamat untuk dioperasikan. Nah, sehingga ini pentingnya nanti sebagai manajer lapangan kita harus melakukan evaluasi terhadap pekerjaan konstruksi yang sudah selesai dikerjakan. Itu. Sehingga jaringan ini handal ya, tidak mudah terjadi gangguan. Ya. Kalau pekerjaan sudah selesai, jadi alat-alat K3 ini semua kita harus amankan, kita menaikkan ke kendaraan untuk dibawa kembali ke kantor. Ya. Sehingga jaringan ini sudah bisa beroperasi ya, dan tidak ada, pastikan bahwa tidak ada alat yang ketinggalan, tidak ada bekas-bekas potongan kabel, potongan isolasi di sini ya. Ya. Tertinggal di lapangan, tidak boleh ke lapangan, harus kembali bersih seperti semula sehingga tidak membahayakan masyarakat yang lewat
atau binatang yang melintas di situ ya, itulah yang disebut dengan K2 ya, keselamatan ketenaga listrikan. Jadi jaringannya handal, tidak membahayakan orang yang ada di sekitarnya, makhluk yang ada di sekitarnya, kemudian pohon yang ada di sekitarnya. Inilah prinsip-prinsip konstruksi green ya, sesuai dengan Politeknik Negeri Bali itu sebagai pusat unggulan teknologi green tourism. Perilaku kerja ini harus bersih ya. Nah, setelah kita selesai bersih-bersih juga kita perlu tutup dengan briefing akhir dan doa penutup, puji syukur kepada Tuhan bahwa proses pekerjaan konstruksi ini sudah berjalan dengan baik dan lancar ya. Nah, itu video saya berkaitan dengan standar operasional prosedur pekerjaan konstruksi jaringan tegangan rendah ya, instruksi kerjanya seperti itu ya. Jadi detail ya, dan pastikan bahwa semua pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai standar konstruksi yang baik ya. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Jangan pelit-pelit ya. Bagi yang sudah menonton video ini, saya yakin video ini akan memberikan banyak manfaat bagi kalian yang bekerja di lapangan maupun yang nanti akan bekerja untuk melakukan pekerjaan konstruksi maupun melakukan pengawasan ya. Demikian, saya Dr. Insinyur Iwan Jundro MSI ya, dosen Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali, dalam presentasi berkaitan dengan instruksi kerja pemasangan jaringan tegangan rendah. Terima kasih.